Video ini adalah episode ketiga mengenai Afghanistan. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas mengenai kondisi Afghanistan pasca invasi Soviet serta perang sipil antar faksi mujahidin, melainkan juga tentang lahirnya sebuah kelompok Islam yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat Afghanistan, yakni Taliban. Menariknya, lahirnya Taliban bukanlah sesuatu yang direncanakan. Mereka mengklaim Taliban dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Afghanistan. Memang, Taliban pernah menguasai Afghanistan. Namun, ironisnya, kekacauan dan kekerasan masih terjadi di mana-mana. Sungguh sangat ironi. Selain menerapkan aturan agama yang keras, Taliban juga memberangus suku-suku non-Pashtun serta kelompok-kelompok yang dianggap bukan golongannya. Inilah sejarah Taliban yang penuh dengan darah dan peperangan. Perlu diketahui, selain Taliban, di Afghanistan juga ada kelompok ekstremis agama yang tak kalah kuatnya dengan Taliban, yakni Mujahidin dan Al-Qaeda. Maka tak heran orang-orang mengenal Afghanistan sebagai sarang konflik dan sarang kelompok ekstremis global. Lantas, siapakah mereka? Mengapa Taliban bisa ada? Siapakah sang pemimpin Taliban yang katanya mengklaim dirinya dipilih oleh Tuhan? Dan bagaimana kisah perjalanan Taliban yang penuh dengan darah dan peperangan ini? Kita telah mengetahui, sejak tahun 1978, golongan Islamis yang tergabung dalam Mujahidin selama berbulan-bulan terus-menerus melancarkan pemberontakan demi melawan pemerintah yang condong ke blok komunis. Hingga kemudian, pada tahun 1979, puluhan ribu pasukan merah Soviet mendarat di Afghanistan. Tak gentar, kedatangan Soviet ini justru melahirkan semangat baru bagi Mujahidin. Dengan perang gerilyanya, pasukan Mujahidin berjuang mati-matian melawan pasukan Soviet. Namun, tidak dengan tangan kosong. Bantuan militer dan persenjataan berdatangan. Selain dari Amerika, Iran, Tiongkok, dan Pakistan, Arab Saudi juga memberikan sejumlah dana yang besar kepada kelompok Mujahidin. Bantuan ini biasanya disalurkan melalui Pakistan. Dan di antara perbatasan Pakistan dan Afghanistan terdapat beberapa kamp pengungsi Afghanistan. Arab Saudi selain memberikan dana kepada Mujahidin, mereka juga memberikan bantuan kepada para pengungsi Afghanistan yang ada di kamp pengungsian tersebut. Charitable contributions from Saudi Arabia are rich enough to support not only the Mujahideen, but also the many Afghan civilians made refugees by the ongoing fighting. Over 4 million Afghans are forced to flee their homes for Pakistan. Selain atas nama Arab Saudi, pada tahun 1981, salah satu pedagang dari Arab Saudi merelakan dirinya ke Pakistan hanya untuk membantu Mujahidin mengusir pasukan Soviet. Dialah Osama bin Laden. Tidak ada yang menyangka jika kelak dia akan menjadi pemimpin organisasi Islam garis keras yang paling dicari oleh Amerika. Terlepas dari siapakah bin Laden sebenarnya, di dalam kamp-kamp pengungsian terdapat fasilitas sekolah gratis bagi anak-anak Afghanistan. Di sana, mereka diajarkan tentang agama Islam, mempelajari dan menghafal ayat-ayat Al-Quran.
Salah satu guru yang mengajar di sana tidak lain dan tidak bukan adalah Mullah Muhammad Omar, ulama si mata satu yang kelak akan mendirikan sebuah kelompok yang dianggapnya akan membebaskan Afghanistan. Memasuki tahun 1986, pertempuran mulai menguntungkan Soviet. Akhirnya, Amerika lebih gencar lagi memberikan bantuan dana dan persenjataan bagi milisi mujahidin. Di saat kondisi genting itulah, sekolah-sekolah di kamp-kamp pengungsian yang semula menjadi tempat belajar untuk para murid-murid Afghanistan akhirnya berubah menjadi tempat pelatihan militer. Para murid-murid mulai dilatih ala militer, dipersenjatai, dan bahkan Mullah Omar mengirim para muridnya untuk bergabung dengan milisi mujahidin melawan agresi Soviet. Berkat bantuan para murid-murid Omar itu, akhirnya pada tahun 1987, perang mulai mereda. Setahun kemudian, Soviet dengan bertahap menarik mundur pasukannya. Perang benar-benar berakhir. Seluruh pasukan dari luar, seperti Pakistan dan Arab Saudi, salah satunya Osama bin Laden, pulang kembali ke negaranya. Begitu juga Mullah Muhammad Omar, yang juga kembali ke desanya dan menyibukkan diri untuk mengajar. Harapan dia, begitu juga seluruh warga sipil Afghanistan, pasca perang berakhir, akan ada kedamaian di Afghanistan. Namun, harapan itu salah. On February the 10th, as the Russians were leaving, 7 Mujahideen groups amid scenes of characteristic disorder gathered in Pakistan to form an interim government. The leaders hadn't personally fought in the war or even spent much time lately in Afghanistan. Some were tough infighters, some were non-entities. They were united only by hatred for what they called the Soviet puppets. The dominant figure in the interim government was a religious hardliner, Gulbuddin Hekmatyar. He was subtle and unforgiving, and anyone who crossed him was liable to be branded a traitor or a heretic. Kekerasan dan pertempuran ternyata belum usai. Seperti kata pepatah, jika manusia sudah tak lagi mempunyai musuh, maka ia akan mencari musuhnya sendiri. Kelompok mujahidin yang dulunya berjuang bersama harus terpecah belah hanya karena memperebutkan siapakah yang akan menjadi pemimpin Afghanistan. Will you now fight the people who used to be your friends? Yes. You don't have any worries about fighting your friends and brothers? No, sir. No. You will fight, and will Najibullah be defeated? Yes, we are ready to fight. Bukannya sepakat untuk mendirikan sebuah pemerintahan, para faksi mujahidin saling bertikai satu sama lain hingga beberapa tahun. Akibat pertempuran ini, warga sipil pun banyak yang menjadi korban. Untuk menyelesaikan konflik, pada tanggal 24 April 1992, kelompok mujahidin menyepakati perjanjian Peshawar dan memproklamirkan pemerintahan sementara negara Islam Afghanistan. Sibghatullah Mujahedi diangkat sebagai presiden sementara menggantikan Najibullah. Namun, perjanjian ini ditentang oleh Hekmatyar, salah satu pemimpin faksi mujahidin. Maka tak heran perjanjian ini justru memperkeruh suasana. Pertikaian kembali terjadi. Mereka kembali saling mengerahkan senjata satu sama lain. Perang sipil kembali terjadi. Tidak hanya kontak senjata, kekejaman-kekejaman lain seperti perampokan, penjarahan rumah-rumah warga sipil, pembunuhan, hingga pemerkosaan terjadi di mana-mana. Bahkan banyak bandit-bandit bermunculan. Here, the Mujahideen rocket had hit the area where the Sikhs live. It was nowhere near a military target.
It smashed a family's life and its peace of mind, perhaps forever. Lebih dari itu, Mujahidin juga menyelundupkan opium dan mengeksploitasi warga Afghanistan dengan memaksa mereka menanam opium. Selain itu, Mujahidin juga memblokade jalan untuk merampas uang kepada siapapun yang lewat. Kekejaman-kekejaman ini juga terjadi di kota Kandahar. Pada tahun 1994 misalnya, 2 gadis remaja berkali-kali diperkaos dan dianiaya di salah satu tempat kamp Mujahidin di Kandahar. Untuk mencari keadilan, para penduduk desa kemudian meminta pertolongan kepada salah satu ulama setempat yang dikenal sangat karismatik, Mullah Muhammad Umar. Memang, hampir setiap hari, Omar dan para murid-muridnya seringkali melihat pertikaian antar faksi Mujahidin. Hal itu masih dimaklumi. Namun, karena sudah menyasar warga sipil, terlebih perempuan, maka Omar tidak bisa tinggal diam. Akhirnya, Omar bersama 16 muridnya menyerang markas Mujahidin. Mereka berhasil membebaskan beberapa gadis dan kemudian menghabisi salah satu komandan Mujahidin dengan cara digantung. Peristiwa ini membuat Omar sadar jika Afghanistan tidak baik-baik saja. Afghanistan butuh pemimpin dan kelompok yang bisa menyelamatkannya. Muhammad Omar selain dikenal sebagai guru yang pendiam, ia juga dikenal sebagai orang yang berbau mistis. Ia meyakini dirinya dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Afghanistan. Para muridnya pun juga berpikiran demikian. Akhirnya, tak lama kabar itu tersebar ke seluruh Kandahar. Hanya 10 hari, para anggota Omar mencapai 10.000 orang. Maka, di tahun 1994 di Kandahar, karena yang berkumpul semuanya adalah para murid-muridnya, akhirnya Mullah Omar pun mendirikan sebuah organisasi Islam yang bernama Taliban. Taliban yang berarti sekelompok murid atau mahasiswa yang berjuang untuk negerinya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun melibas semua kamp-kamp Mujahidin di Kandahar. Bahkan Taliban berhasil merebut pesawat tempur, tank-tank, dan senjata-senjata lainnya dari Mujahidin. Lambat laun, pengikut semakin banyak dan akhirnya mereka terus-menerus menyerang kamp-kamp Mujahidin. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja, Taliban berhasil menguasai 12 dari 31 provinsi di Afghanistan. Lantas, akankah munculnya Taliban ini disambut baik oleh masyarakat setempat? Atau justru mereka dianggap lebih parah daripada Mujahidin? Hanya beberapa bulan, sebagian besar wilayah di Afghanistan Selatan sudah direbut oleh Taliban. Kini, Taliban sedang di atas angin. Menariknya, mereka disambut baik oleh warga setempat. Bahkan, dikatakan mereka dianggap sebagai sang pembebas. Sejak itulah, sebanyak 20.000 orang dari umur 14 hingga 24 tahun berbondong-bondong bergabung dengan Taliban. Hanya saja, Taliban belum menguasai wilayah Kabul, ibu kota Afghanistan yang padat akan penduduk. Jika di Indonesia, Jawa adalah kunci, maka di Afghanistan, Kabul adalah kunci. Siapapun yang bisa menguasai Kabul, maka akan sangat mungkin bisa menguasai Afghanistan sepenuhnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan Mullah Omar. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Barulah saat memasuki tahun 1995, Mullah Omar dan seluruh pasukannya, Taliban, menggempur wilayah Kabul. Naasnya, di Kabul juga ada pertempuran antar dua faksi Mujahidin. Faksi Hekmatyar melawan
faksi Ahmad Shah Massoud. Mula-mula, Taliban berhasil mengalahkan pasukan Mujahidin faksi Hekmatyar. Namun, saat Taliban menyerang pasukan Shah Massoud, mereka kewalahan. Dengan pengalaman yang lebih banyak, Shah Massoud mampu memukul mundur pasukan Taliban. Dan pada akhirnya, Taliban gagal menguasai Kabul. Ahmad Shah Massoud dikatakan dia adalah seorang veteran perang legendaris saat invasi Soviet. Selama pertempuran, ia berhasil mengalahkan Soviet berkali-kali. Salah satu keheroikannya yakni menjaga tanah kelahirannya di lembah Panjshir. Terbukti, selama 5 tahun Soviet tidak mampu menembus lembah Panjshir. Maka tak heran orang-orang mengenal Shah Massoud sebagai Sang Singa Panjshir. Ahmad Shah Massoud menjadi musuh yang berat bagi Mullah Omar. Maka dari itu, Taliban tak mampu menembus wilayah Kabul dan justru memakan korban yang lebih banyak dari pihak Taliban. Sebanyak 3.000 pasukan Taliban harus menjadi korban. Meski begitu, hal ini tidak membuat Omar putus asa. Ia menganggap dirinya sebagai penerus Amirul Mukminin. Maka dari itu, Omar bertekad untuk terus melangkah. Pada bulan April 1996, Taliban kembali menyerang Kabul. Pertempuran pun mengalami maju mundur. Karena kewalahan, akhirnya Shah Massoud dan Presiden Afghanistan Burhanuddin Rabbani meminta pertolongan kepada seorang jutawan dari Arab Saudi, Osama bin Laden. Kala itu, bin Laden sedang melatih pasukannya di Sudan. Kelak, bin Laden akan membentuk suatu kelompok untuk melawan pengaruh non-muslim atau kafir di Timur Tengah. Permintaan Massoud diterima dengan baik. Pada bulan Mei 1996, Osama bin Laden tiba di Afghanistan Timur, Jalalabad. Bersamaan dengan itu, Taliban menyerang wilayah Jalalabad. Semula, bin Laden berniat bernegosiasi dengan pemimpin Taliban, Mullah Omar. Namun, alih-alih ternyata bin Laden tertarik dengan pemikiran Mullah Omar yang ternyata ingin menjadikan Afghanistan sebagai negara Islam seperti masa-masa Islam 1400 tahun yang lalu. Pada akhirnya, bin Laden dan Omar memiliki hubungan yang dekat. Dan ironisnya, secara tidak langsung, bin Laden mengkhianati Massoud dan beralih mendukung Taliban. Bahkan, bin Laden tak segan memberi sejumlah bantuan pasukan serta dana lebih dari $3 juta. Di lain sisi, secara senyap, Pakistan juga memberi bantuan persenjataan kepada Taliban dengan alasan karena Mujahidin memiliki hubungan senyap dengan India, musuh bebuyutan Pakistan. Kini, akhirnya Taliban memperoleh angin segar, atau dengan kata lain, Taliban sudah dalam kondisi yang sangat kuat dibandingkan sebelumnya. Hal inilah yang akan menjadi malapetaka bagi Mujahidin, bahkan warga Afghanistan sendiri di kemudian hari. Sekalipun bin Laden mengkhianati dirinya, Shah Massoud tidak mempunyai pilihan lain selain pasrah. Ia sangat mengetahui jika Taliban sedang di atas angin. Selain memiliki senjata yang lebih banyak, Taliban juga memiliki dana yang besar serta pasukan militan yang sangat banyak. Maka dari itu, Shah Massoud bersama pasukannya segera mengosongkan Kabul. Ia tak lagi mempunyai nafsu untuk bertempur kembali kecuali lain waktu. Mendengar Kabul dalam kondisi aman, akhirnya pada tanggal 26 September 1996, Mullah Omar bersama pasukannya, Taliban, memasuki kota Kabul. Meski ada perlawanan kecil dari sisa-sisa Mujahidin, pada akhirnya Taliban berhasil menguasai wilayah Kabul sepenuhnya. Mulanya, kedatangan mereka disambut baik warga setempat. Lagi-lagi, Taliban dianggap sebagai sang pembebas. Namun,
hanya dalam hitungan jam, anggapan itu ternyata salah. Esok harinya, mantan Presiden Afghanistan Najibullah bersama saudaranya dieksekusi dengan keji dengan cara digantung oleh pasukan Taliban. Eksekusi itu dipertontonkan di depan publik. Melihat hal itu, warga setempat sangat takut. I saw those men, they was against Dr. Najibullah, but they cry for Najibullah. Why this violence was happened to him? What was his ideology? That's a different point. But what Taliban did, that's really bad. Who was Taliban? Who gave them rights to do that? Lebih dari itu, tanpa pikir panjang, Mullah Omar pun mengklaim dirinya sebagai pemimpin Afghanistan. Dan oleh karenanya, seluruh aturan di Afghanistan harus sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja, syariat Islam yang diterapkan sangat kaku dan keras, bahkan dinilai sangat kejam. Semua yang berbau elektronik, seperti televisi, video, dan musik, dilarang. Siapapun yang melanggar aturan, mereka harus dihukum. Misalnya, kala itu, ada seorang anak kecil ketahuan mencuri, ia dikarak dan dirajam di depan umum. Bahkan, Taliban melarang perempuan untuk sekolah dan bekerja. Mereka hanya boleh di dalam rumah. Ketika mereka keluar, harus menutup seluruh tubuhnya kecuali mata. Akibat kebijakan ini, jumlah buta huruf meningkat. Sekolah serta universitas sangat sepi, dan lebih ironi lagi, semua orang dilarang membaca buku atau kitab kecuali Al-Quran. Siapapun yang melanggar akan dihukum dengan berat, bahkan dieksekusi. Hampir setiap hari, hukuman rajam serta eksekusi massal terjadi. Bahkan, Taliban sering mengeksekusi para wanita dan janda di depan umum. Semua hukuman ini dinilai sangat tidak manusiawi, meski hal itu disandarkan atas nama syariat. Tak heran, ideologi Mullah Omar sendiri memang sangat keras. Dikatakan dia sangat mengagumi pemikiran Dubandi dari India serta pemikiran ulama pada abad ke-18, yakni Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab meyakini bahwa seluruh perhiasan dan modernisasi harus dihancurkan. Setiap musuh Tuhan harus dibasmi. Para pengikutnya menamakan dirinya sebagai Wahabi. Itulah pemikiran keras yang sangat dipegang oleh Mullah Omar, Sunni garis keras atau Wahabisme. Aturan-aturan ketat atas nama syariat Islam ini sangat mengusik warga setempat. Belum lagi, ada salah satu suku yang mayoritas Syiah juga akan menjadi sasaran kekejaman Taliban. Lantas, akankah Taliban tidak akan bertahan lama di Afghanistan atau justru lebih kuat? Memang, aturan-aturan Taliban sangat ketat, bahkan sangat mengekang kebebasan rakyat, terutama bagi kaum perempuan. Namun, menariknya, korupsi berkurang. Seluruh koruptor dieksekusi. Perdagangan mulai berjalan, kecuali perdagangan opium. Taliban mengharamkan perdagangan opium, meski suatu hari nanti dengan terpaksa harus kembali menanam opium secara besar-besaran. Mengingat, sejak dulu Afghanistan adalah satu-satunya negara eksportir opium terbesar ke seluruh dunia. Dan memang, pemasukan Afghanistan terbesar adalah opium. Maka tak heran, kelak opium satu sisi akan dilarang. Namun, di sisi lain juga akan kembali dilegalkan. Dengan kata lain, opium akan menjadi candu Afghanistan kapanpun. Terlepas dari masalah opium,
dalam masalah keamanan, ekonomi, infrastruktur, dan pertambangan, Taliban bekerja sama dengan Pakistan, Cina, Iran, Rusia, Turki, dan Qatar. Meski begitu, pemerintah Taliban hanya diakui 3 negara, di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Pakistan. Tentunya dengan kepentingannya masing-masing. Kita telah mengetahui jika Taliban didominasi oleh suku Pashtun yang berfaham Sunni garis keras. Di utara, ada sejumlah wilayah yang dihuni oleh suku Hazara dan Tajik yang kebanyakan beraliran Syiah. Maka dari itu, di tahun 1997-an, Taliban melancarkan kampanye pembasmian Syiah di seluruh Afghanistan, termasuk di utara Afghanistan. Para Taliban menangkap dan menghabisi setidaknya 5.000 orang dari suku Hazara dan juga suku Tajik. When the Taliban came and took the houses, they martyred all the men. They killed them. My brother was 10 then. They beat him in the head with a cable so much that his nervous system got damaged. Melihat kondisi ini, Ahmad Shah Massoud, petinggi Mujahidin, akhirnya menampakkan diri. Tanpa pikir panjang, ia segera bekerja sama dengan suku-suku tersebut untuk balas dendam. Dan akhirnya, para kelompok Mujahidin anti-Taliban menyerang Kabul. Namun, fatalnya mereka gagal. Pada akhirnya, Taliban memanglah sebuah kelompok yang kuat yang dinilai mereka adalah sebuah fenomena yang lahir karena pertikaian antar faksi Mujahidin. Kini, Mujahidin harus menyesal. Ternyata, secara tidak langsung, Mujahidin menciptakan satu monster yang sangat sulit ditaklukkan. Dan era Mujahidin sudah hilang di telan bumi. Lebih dari itu, di dekat Afghanistan, di Pakistan, muncul satu kelompok yang didirikan oleh seorang jutawan dari Arab Saudi, yakni Al-Qaeda. Taliban dan Al-Qaeda, keduanya menganggap dirinya mirip dan sejalan dengan tujuannya. Namun, ironisnya, hal ini berdampak fatal terhadap Taliban. Sedari awal, pemerintah Taliban berharap diakui oleh dunia internasional. Hanya saja, negara-negara Barat enggan mengakui pemerintah Taliban hanya karena alasan ideologi yang dianggap radikal. Hanya saja, bagi pemerintah seperti Taliban akan ada saja penghalang yang menantinya. Apalagi, Taliban memiliki hubungan dekat dengan Osama bin Laden yang kelak diburu oleh AS. Tentunya, hal ini akan menjadi malapetaka bagi Taliban. Dan benar saja, pada tahun 1998 di Pakistan, Osama bin Laden membentuk kelompok jihad Islamis Al-Qaeda. Bersamaan dengan itu, ia dengan Al-Qaedanya mendeklarasikan perang dengan Amerika. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 1998, milisi Al-Qaeda menyerang kedutaan AS di Kenya dan Tanzania. Sebanyak 200 orang Amerika tewas. Untuk membalas Al-Qaeda, beberapa hari setelahnya, 20 Agustus 1998, rudal Tomahawk Amerika mengebom 2 kamp pelatihan milisi Al-Qaeda di Sudan. Sebanyak 21 milisi tewas. Sejak itulah, seluruh milisi Al-Qaeda diburu oleh AS. Dan sejak itu pula, beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi hingga Pakistan meminta kepada pemimpin Taliban, Mullah Omar, untuk bekerja sama menangkap milisi Al-Qaeda. Namun, ia menolak. Mengingat jasa bin Laden terhadap Taliban sangat besar. Sejak itulah, akhirnya,
Selain Bin Laden bersama Al-Qaedanya, rezim Taliban akhirnya dianggap melindungi Al-Qaeda. Selama bertahun-tahun, Amerika tidak berhasil menemukan Osama Bin Laden. Naasnya, justru pada tanggal 9 September 2001, 4 pesawat komersil AS yang dibajak para milisi Al-Qaeda menghantam gedung WTC. Sebanyak 3.000 orang tewas. Sebagai balasannya, pada tanggal 7 Oktober 2001, akhirnya Amerika menginvasi Afghanistan guna memburu Osama Bin Laden dan berniat meruntuhkan rezim Taliban. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. Akhirnya, untuk yang kesekian kalinya, Afghanistan kembali terjajah. Meski dalih AS adalah untuk menyerang Al-Qaeda serta menyelamatkan rakyat Afghanistan dari belenggu rezim Taliban yang dianggapnya teroris.